Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini Ibu akan membahas cara mudah bagaimana sih menentukan beda fase gelombang, yaitu materi fisika SMA kelas 11 ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Silahkan disimak baik-baik ya. Soal yang pertama, yaitu soal UN Fisika SMA tahun 2018. Yuk coba perhatikan gambar gelombang sinusoidal berikut ini. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jika panjang gelombang sinusoidal di atas adalah 80 cm, maka titik yang memiliki beda fase 3/4 adalah yang mana? Berarti kita diminta untuk menentukan titik yang mana yang menghasilkan beda fase 3/4. Berarti kita coba ini dari option A sampai E, kira-kira yang mana ya jawabannya? Oke, sebelum Ibu masuk ke cara yang mudah untuk menentukan beda fase gelombang, Ibu ingin mencoba mengerjakannya dulu menggunakan persamaan beda fase ya teman-teman ya. Kita coba dari titik yang A, titik P dan Q, P dengan Q. Nah, persamaan beda fase adalah delta X per lambda ya. Jadi selisih jarak dibagi panjang gelombang. Nah, delta X adalah X2 kurang X1 dibagi lambda. Nah, X2 adalah titik yang Q ya, yang kedua. X1 adalah titik yang awal, titik P. Nah, X itu sendiri adalah jarak suatu titik dari sumber getaran. Nah, sumber getarannya itu yang ini ya. Jadi dari sini ke suatu titik. Nah, sekarang kita mau cari dulu nih nilai X2-nya itu berapa lambda sih? Nah, coba teman-teman yang masih inget nggak nih? Kalau satu bukit satu lembah itu nilainya berapa lambda ya? Betul banget, nilainya adalah 1 lambda ya. Satu bukit satu lembah sama dengan 1 lambda. Atau bisa juga 1 lambda itu dari ujung bukit ke bukit yang ini juga 1 lambda, atau dari ujung lembah ke lembah yang ini juga 1 lambda. Nah, kalau satu bukit satu lembah 1 lambda, berarti kalau bukit doang atau lembah doang berarti berapa teman-teman? Tinggal dibagi 2 ya, berarti setengah lambda ya. Jadi kalau satu bukit atau satu lembah aja berarti setengah lambda. Nah, kalau bukit dan lembahnya Ibu bagi 2 lagi nih, berarti ininya nilainya berapa? Nah, kan dari titik ini ke sini aja setengah lambda ya, berarti kalau dibagi 2, setengah lambda dibagi 2 lagi berarti 1/4 lambda. Nah, ini kita tulis dulu ya 1/4-nya agar memudahkan kita dalam perhitungan. Kita tulis sampai ujung ya. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai X2 nih, nilai titik Q dari sumber getaran. Itu berapa lambda sih? Nah, kita hitung ya. Dari sumber getaran ke titik Q. Berarti nih, satu puncak, satu bukit berarti 1 lambda. Atau kita bisa menjumlahkan nilai 1/4-nya nih. 1/4-nya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4. Atau bisa juga 1/4 dikali 4 karena 1/4-nya ada 4 kali. Berarti bisa kita tulis 4/4 lambda atau sama aja 1 lambda ya. Dikurang X1. X1 itu titik P dari sumber getaran. Nah, dari sumber getaran ke titik P ini berapa nih? 1/4 lambda. Jadi kita tulis dikurang 1/4 lambda. Nah, 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4 lambda ya. Ini bisa kita coret. Jadi beda fase pada titik P dengan Q adalah 3/4. Nah, ini kan kita peroleh dari menggunakan persamaannya. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara cepatnya nih teman-teman. Jadi cara cepat atau cara mudah menentukan beda fase, kita tinggal menjumlahkan nilai 1/4-nya aja dari titik awal ke titik akhir. Nah, contohnya yang A ya. Nah, nih dari titik P ke Q itu 1/4-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3. Berarti bisa kita tulis 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Ada 3 kali ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis 1/4 dikali 3 atau 3/4. Nah, sama nggak nih jawabannya? Sama ya teman-teman ya, baik menggunakan persamaan atau dengan cara cepat jawabannya sama. Nah, dari titik P dan Q aja udah ketahuan ya jawabannya. Yang memiliki beda fase 3/4 adalah yang P dan Q, berarti jawabannya yang A. Tapi Ibu mau membuktikan dulu nih, betul nggak sih B dan E itu beda fasenya bukan 3/4? Yuk kita buktiin pakai cara yang mudah ya teman-teman. Nah, sekarang yang option B yaitu dari titik P ke R. Nah, kita lihat nih. Dari titik P ke R itu 1/4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya. Berarti kalian bisa menjumlahkan 1/4-nya sampai 6 kali. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sampai 6 kali. Atau kalau mau gampangnya kayak gini. Nah, ini kalian bisa jumlahin ya sampai 6 kali, atau gampangnya 1/4 dikali 6 karena 1/4-nya ada 6 ya. Jadi 1/4 kali 6 sama dengan 6/4. Kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 2 yaitu 3/4
2. Nah, sekarang option yang C, yaitu dari titik P ke S. Nah, dari titik P ke S itu ada berapa seperempatnya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bisa kita tulis seperempat dikali 8 ya, karena seperempatnya adalah 8 kali. Seperempat kali 8 sama aja 8 bagi 4 yaitu 2. Nah, sekarang kita cari yang option D. Dari titik Q ke S itu ada berapa kali sih seperempatnya? 1, 2, ya, titik Q ke S, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tulis beda fase pada titik Q dan S adalah seperempat dikali 5, karena seperempatnya ada 5 kali ya, jadi 5 per 4. Oke, yang terakhir option yang E, dari titik R ke S ada berapa nih seperempatnya? 1, 2. Berarti bisa kita langsung jumlahin ya, seperempat tambah seperempat, 2 per 4, atau bisa juga seperempat dikali 2 ini, karena seperempatnya ada 2, jadi 2 per 4. Kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 2, jadi setengah, 1 per 2. Nah, tadi jawabannya mana nih teman-teman? Yang memiliki beda fase 3 per 4? Betul, jawabannya adalah yang A ya, yaitu titik P dengan Q. Nah, yang ini. Oke, kita lanjut ya ke nomor yang kedua. Coba perhatikan gambar gelombang yang merambat pada tali di bawah ini. Yang ditanyakan adalah beda fase antara titik B dan D serta titik H dan I itu berapa beda fasenya. Oke, kita menggunakan cara yang cepat, cara yang mudah aja ya teman-teman ya, nggak usah pakai persamaan, kelamaan. Kita pakai cara yang mudah aja. Kita ingat kembali ya, satu puncak satu bukit berarti 1 lambda. Kalau bukit aja atau lembah aja berarti setengah. Kalau kita bagi 2 lagi bukitnya atau lembahnya berarti 1/4. Kita tulis dulu seperempatnya biar memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, yang ditanyakan dari soal ini yang pertama adalah beda fase antara titik B dan D. Nah, kita hitung nih, dari B dan D ada berapa seperempatnya? 1, 2. Berarti bisa kita tulis beda fasenya 1/4 tambah 1/4 ya. Atau bisa kita tulis juga 1/4 dikali 2, karena ada 2 seperempatnya, sama dengan 2 per 4. Kita sederhanakan ya teman-teman, sama-sama dibagi 2 atas bawah, jadi sama dengan 1 per 2. Oke, sekarang kita cari titik H dan I itu beda fasenya berapa. Nih, dari H dan I itu berapa lambda? 1/4. Oh ya udah, langsung kita tulis aja dari titik H ke I 1/4 ya. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Jadi beda fase antara titik B dan D setengah, 1/2. Dari titik H dan I beda fasenya 1/4. Jadi jawabannya setengah dan 1/4. Berarti jawabannya adalah yang C ya, setengah dan 1/4. Oke, lanjut ya ke nomor yang ketiga, yaitu soal UN Fisika tahun 2019. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama gambar gelombang berikut ini. Yang ditanyakan adalah dari gambar tersebut, titik-titik manakah yang mempunyai beda fase 1,5. Nah, berarti ini sama kayak soal nomor 1 ya, kita buktiin satu persatu dari titik A dan E, manakah yang memiliki beda fase 1,5. Oke, kita pakai cara yang cepat aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita tulis dulu seperempatnya ya. Nah, sekarang yang option A dari titik P ke V ini. Dari titik P ke V seperempatnya ada berapa nih? Tinggal kita jumlahin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti seperempatnya ada 6 kali. Berarti bisa kita jumlahin seperempatnya sampai 6 kali. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Atau gampangnya tinggal seperempat dikali 6 ya teman-teman ya, kayak gini nih, karena seperempatnya ada 6 kali dari titik P ke V. Nah, ini sama dengan 6/4. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 atas bawah, jadi sama dengan 3/2. Nah, 3/2 itu nilainya sama dengan 1,5. Nah, dari option yang A aja udah ketahuan ya, jawabannya adalah yang A, yaitu dari titik P ke V yang memiliki beda fase 1,5. Tapi nggak apa-apa, kita buktiin dengan cara yang cepat. Dari option B ke E itu bener nggak sih jawabannya bukan 1,5? Yuk, sekarang yang option B ya. Dari titik P ke U, titik P ke U. Nah, ada berapa nih seperempatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis beda fasenya 1/4 dikali 5. Karena seperempatnya ada 5 kali, atau mau dijumlah juga boleh. Jawabannya adalah 5/4 atau sama dengan 1,25. Oke, sekarang yang C ya. Dari ini Q ke U. Nih, dari titik Q ke U, dia membentuk satu bukit, satu lembah.
Berarti 1 bukit 1 lembah sama dengan 1 lambda ya teman-teman ya. Atau mau menghitung seperempatnya juga boleh, sama aja jawabannya sih ya. Seperempatnya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti seperempat dikali 4. Seperempat kali 4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Ya, sama aja ya teman-teman ya. Oke, yang D, dari titik Q ke T berapa nih beda fasenya dari titik Q ke T? Lah, belibet. Nih, ada berapa? 1, 2, 3. Berarti seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Atau sama aja beda fasenya bisa kita tulis seperempat dikali 3, yaitu 3/4. Atau sama aja 0,75. Oke, yang terakhir yang E, dari titik R ke S itu beda fasenya berapa dari titik R ke S? Nah, ini ya 1/4. Nah, berarti titik manakah yang menghasilkan beda fase 1,5? Nah, tadi yang pertama ya, yaitu titik P dan V. P dengan V, yaitu jawabannya yang A ya teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Cukup mudah ya insya Allah pembahasan tentang menentukan beda fase gelombang. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih sudah setia dan tidak bosan-bosannya menonton video Ibu sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui nih bagaimana sih caranya menentukan beda fase gelombang yang mudah gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.